Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan saya Lismayanti, penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 1 di podcast kesayangan kita, Bir Peletok, Makselwan, bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok. Oke kawan pajak, hari ini saya ditemani oleh rekan saya. Dengan siapa Bapak? Boleh Dengan perkenalkan? Rizky. Iya, Iya. Rizky Meviato. Bapak ini juga adalah penyuluh di KPP Madya Jakarta Selatan 1. Selanjutnya saya panggil Mas Rizky aja kali ya. Boleh, Biar boleh. lebih Biar akrab lebih ya. akrab gitu. Iya, kayak Biar Pak lebih kok akrab. kaku sekali kayak Iya. Kanebo ya Pak ya. Baik. Ini Pak, saya tuh ingin membahas satu tema yang masih baru nih. Iya, betul. Lagi banyak isunya berseliweran di media-media sosial gitu tentang CITAS. Oke. Core Tax Administration System atau kita singkat dengan CITAS. Nah, boleh nggak Pak dijelasin apa tuh CITAS gitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisma dan juga Sobat Pajak ya. Jadi ini emang lagi rame ya Oh kan, iya, rame lagi banget rame kan. mengenai core tax system ini. Orang sih ngertinya sistem apa sih yang baru di pajak segala macam gitu. Sedangkan Apakah sekarang baru terus nih, guys. iya. Ibu pot baru, Takutnya semuanya baru. wah, tarif naik lagi. Nah, ya. Oh enggak ya? Iya, itu Enggak yang ya. perlu kita sosialisasikan sekarang ya, bahwa sistem ini baru nanti ya. Nantinya? Iya, nantinya baru. Dikarenakan apa Mbak Lisma? Apa Karena tuh? kita ini lagi melakukan reformasi perpajakan. Oh, ada Iya. tax reform Iya, sekarang ini. jadi Wah, luar Direktorat biasa Jenderal ya. Pajak itu melakukan reformasi perpajakan. Nah, Baik. ini juga kalau kata orang Betawi nggak ujuk-ujuk gitu. Udah lama ya Udah prosesnya. lama. Dari Iya. kapan tuh Pak? Iya, jadi kita reformasi sebenarnya udah lama ya. 1983 ada Undang-Undang Reformasi Perpajakan. Nah, itu sampai dengan sekarang jilid ketiga. Ini udah Iya, jilid ketiga? jilid ketiga dari tahun 2021. Saya yakin banyak yang nggak paham nih. Kita udah 3 kali berarti. Ini udah Iya. mau memasuki jilid ketiga. Betul. Kira-kira kapan tuh Pak mulainya? Oke, dari 2021 sampai dengan sekarang jilid ketiga. Nah, ini kenapa kita reformasi sampai jilid ketiga ya kan? Iya kan sampai Nah, berjilid-jilid. iya, gitu. karena apa? Karena untuk mencapai penerimaan pajak yang optimum ya, terus lebih kuat lagi gitu lah institusi Direktorat Jenderal Pajak, lebih akuntabel, lebih kredibel. Nah, itu kita perlu reformasi terutama di 5 pilar. Di Ada 5 pilar. Iya. Apa aja? Ya intinya sih Ya, itulah ada 5 pilarnya. SDM, gitu SDM ya, pasti ada ya. SDM, organisasi, teknologi, Teknologi. peraturan perpajakan. Nah, ya kan. Nah, karena kita konsentrasinya di 5 pilar itu ya, ini menghasilkan satu buah kalau kata orang ya, buahnya itu Iya. namanya adalah pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Perpajakan. Bisa juga disebut pesiap. Siap. Iya, pesiap itu konkretnya adalah korteks tadi. Oh, jadi ya berkesinambungan kalau kita dengan kata Iya. siap dengan korteks di satu bagian ya. Iya. Kita juga punya korteks juga sebelumnya, tapi korteks kita ini ya udah usang, tidak Oke. lagi mengimbangi Perkembangan perkembangan zaman. zaman, sehingga kita Oke. perlu melakukan pembaharuan gitu Mbak Lisma. Oke, sip. Sudah sangat jelas nih ya. Maksudnya kita tuh benar-benar butuh reformasi. Karena Betul. sekarang mungkin yang kita gunakan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini ya. Dan mungkin untuk mempermudah juga wajib pajak ya ke depannya nanti ya. Iya, Oke. betul. Ya sekarang saya mau tanya, ini pembaruannya di bidang apa? Misalnya registrasi. Oke. Adakah pembaruan di bidang registrasi nih? Oke. Baik, jadi kalau misalnya intinya apa sih gitu ya perubahan, namanya perubahan, pembaharuan itu pasti baru. Baru, ya kan? betul. Kalau baru artinya mungkin kita sedikit belajar lagi, nggak apa-apa. nggak Yang namanya apa-apa. baru itu pasti biasanya Betul. nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Iya, tapi intinya ini lebih mempermudah wajib pajak yang pertama. Terus yang kedua lebih berintegrasi. Sistemnya? Iya, lembaga-lembaga segala macam itu lebih berintegrasi. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau kita ngomongin pendaftaran ya, berarti kita ngomongin NIK. Ya, NIK, jadi oke, NIK. data dulu gitu NPWP kita berbeda dengan NIK. Ya, dulu Iya. masing-masing kan Dulu nomornya. punya NIK, punya Ah, NPWP. betul. Nah, itu nanti diharapkan NIK itu akan menjadi NPWP. Berarti 16 digit nanti NPWP-nya. Kan kita udah mulai nih sekarang Iya, nih kan. betul. Yang kita gembor-gemborkan validasi NIK NPWP. Nah, itu dalam rangka CITAS itu Dalam berarti. rangka CITAS itu. Makanya kita Oke. disuruh pemadanan NIK dengan Oke. NPWP. Ah, Maksudnya itu iya, itu. iya, iya. Ya, karena Baik, CITAS baik. itu nanti data awalnya itu adalah memakai NIK.
Tapi Melisma, walaupun kita udah punya NIK, kita tetap harus mendaftarkan NPWP gitu. Oke, untuk mengaktifkan si NIK itu jadi NPWP gitu maksudnya. Betul. Nah, Oke. kita tetap harus daftar NPWP. Nah, daftarnya gimana? Nah, nanti itu akan ada sebuah sistem untuk wajib pajak. Kita sebutnya namanya Taxpayer Portal. Iya. Taxpayer Iya. Portal. Jadi ini bukan aplikasi tambahan lagi, tapi ini ada aplikasi yang terintegrasi via web. Oh, jadi nanti web service semua Iya, ya? mungkin sobat pajak udah mengenal DJP online. DJP online Iya, yang biasa kita pakai. DJP online. Nah, nanti akan lebih terintegrasi dengan namanya Taxpayer Portal. Oh, jadi nanti DJP online itu berubah menjadi Taxpayer Iya. Portal namanya. Dan itu lebih luas lagi cakupannya. Lebih luas lagi, cukup satu itu aja. Cukup satu Cukup satu itu account aja. untuk semua. Iya, satu Wah, luar biasa website di situ nggak ada lagi deh aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kita melihat sitas yang akan nanti ya. Tapi tentunya gini kawan pajak semua, disclaimer bahwa ini mungkin saja bisa terdapat perubahan dari yang kita bicarakan sekarang ya. Iya, iya. Soalnya aplikasi ini belum running seutuhnya gitu. Oke. Jadi mungkin ada perubahan. Masih menyesuaikan dengan Iya, keadaan nanti betul. ya ke depan. Karena nanti kan tadi dibilang itu akan misalnya registrasi nanti akan terhubung dengan lain-lain instansi gitu nanti Iya. ya. Berarti pemakaian NIK ini juga akan terhubung Dengan misalnya kalau ini Misalnya. KTP berarti Dukcapil. Oke, Akan karena integrated. Datanya akan menjadi valid gitu. Nah, untuk pendaftaran itu sekarang bisa di KPP di mana aja nantinya. enak Tapi banget nanti ya. ya, Nanti nanti. kalau sekarang mah. Itu nanti. Sekarang masih bisa irek gitu Sekarang ya. bisa irek, kalau nanti lagi di Monas nih, mau daftar di KPP yang dekat Monas bisa. Oh, Bisa. Nanti bisa seperti itu. Nah, bisa juga melalui call center. Nanti akan kita perluas untuk pendaftarannya. Iya. berarti nanti saluran pendaftarannya bisa banyak macam ya. Bisa banyak macam. Dan itu mempermudah sekali. Lagi ada di sini, oh dekatnya di sini, kita ke sana Iya, gitu ya. betul. Nggak jadi cuma bukan hanya lewat online, kantornya pun bisa di mana aja. Bisa gitu di ya. mana aja. Wah, luar Dan biasa. kalau misalnya sudah kita nih daftar, nah nanti kita akan mendapatkan password sementara melalui email. Nah, password sementara itu dimasukkan sebagai password nanti di TP Taxpayer. Portal. Kita singkat aja jadi TP Portal TP Portal ya, ya. Taxpayer Nah, Portal, TP Portal. Oke ya. Kita masuk ke dalam. Nah, di situ juga ada fitur namanya perubahan data. Perlengkapan profil pajak gitu. Oke. Jadi nggak perlu dilengkapi lagi dulu ya nanti. daftar, habis itu kalau mau perubahan cukup di TP Di Portal situ. saja. Luar biasa. Nah, termasuk juga misalnya mau melakukan non efektif, itu juga Bisa bisa di di situ. situ. Pencabutan PKP. Oke, berarti penelitiannya sistem ya? Ya, jadi ya menghindarkan proses bertemunya wajib pajak dengan Fiskes gitu. Jadi lebih Kalau tidak bertemu lagi lah gitu. Tidak bertemu langsung. Iya, tidak bertemu Semua, langsung. nggak semua sih, hampir semua dengan sistem ya. Gitu. Jadi mempermudah juga WP kan, Iya, hemat betul. waktu juga Hemat gitu. waktu. Jadi ke kami itu kalau memang benar-benar urgent dan memang butuh data secara konkret gitu ya. Iya, kalau misalnya butuh data skala konkret yang tidak tersedia oleh di TP Oleh Portal, sistem, mungkin bisa datang ya. Tapi sudah kita akomodir semuanya di TP Portal untuk registrasi. Registrasi. Iya. Nah, selain registrasi ada yang lain nggak? Oke. Sebenarnya ini kan yang tadi kita omongin sebenarnya adalah proses bisnis ya. Iya, proses Nah, bisnis. jadi waktu pada saat kita mereformasi itu, kita juga mereformasi proses bisnisnya. Salah satu tadi registrasi. Registrasi. Nah, yang kedua itu adalah pembayaran. Karena kalau kita habis daftar, kita kan menghitung. Menghitung, ya. Nah, kalau udah selesai menghitung, kita biasanya mau bayar nih. Nah. Gitu ya. Mau bayar gimana nih? Selama ini kan buat billing, datang ke bank, Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Dari yang udah kita hitung, misalnya buat bukti potong segala macam gitu, pajak utangnya sekian, buat billing datang ke bank. Nah, nanti perubahannya apa nih? Baik. Jadi nanti perubahannya untuk pembayaran, kalau dulu kan kita kalau ini hitung dulu, Hitung dulu. habis itu buat billing. Nah, ya. Kalau nantinya bisa seperti itu, Bisa. tapi ada juga tambahannya, kita bisa memakai billing untuk beberapa jenis pajak. Jadi satu billing itu dia multi. Bisa jadi satu billing bisa untuk beberapa kode jenis pajak, Iya. kode jenis setoran. Kita Kalau bisa dulu kan tambah satu-satu tuh. gitu ya. Pasal Oke. 23, pasal 21 gitu. Bayar sekaligus gitu. Iya, tunggakan juga bisa. Oh, tunggakan Tambah bisa? tunggakan bisa. Jadi oke, sekali bayar itu
selesai. Udah gitu. Nah, itu tambah lagi Tambah lagi apa ada lagi nih? fitur namanya deposit. Ini seru nih ya. Jadi udahlah kita nanti billingnya cuma satu, kode Mm-mm. billing 1 NTPN untuk semua Mm-mm. tunggakan kita lah. Kita nanti tinggal menjabarkan aja berarti ya. Mm-mm. Ada lagi deposit. Ada lagi deposit. Ini sebenarnya udah banyak ya yang menggunakan ini seperti marketplace Oh, ya. kayak GoPay Iya, gitu semacam ya. itu. Jadi nanti kalau misalnya kita udah selesai menghitung, ya kan, menghitung apa segala macam, kita deposit nih. Misalnya deposit kita sekali banyak gitu ya. Nah, misalnya kita deposit. Nah, nanti yang kita hitung, misalnya kita mau lapor SPT, nah itu bisa tuh eh, membayar dengan cara, nanti dengan cara deposit. Deposit. Gitu. Oh, kita udah nyimpan uang di sini gitu ya, kas kecil lah Kas intinya ya. kecil. Nanti aku bayar dari sini aja. Iya. Gitu ya. Jadi kas sudah disiapkan ini nih buat pajaknya segini nih gitu. Iya, dan menghindarkan telat. Nah, kalau salah bayar gimana? Nah, kalau misalnya salah bayar kan berarti pemindah bukuan. Pemindah bukuan juga udah include di website itu. Oh, salah, tinggal pindah sendiri gitu. Iya, jadi kita langsung mohonkan untuk pemindah bukuan apabila ada kesalahan ya. Iya. Itu pemindah bukuan, tapi di satu menu itu juga. Jadi lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Nggak harus buat permohonan Iya, kalau gitu berarti ya. Kalau sekarang kan masih ada IPBK. ya. Nanti itu akan masuk ke dalam menu pembayaran juga. Masuk semua ke TP portal itu. Oke, ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya notifikasi atau permohonan pengembalian pajak. Jadi ada yang kayak namanya imbalan bunga. Iya, Ada yang namanya SKP KPP ya. Oke. Nah, itu nanti permohonannya bisa melalui TP portal. Ada Mudah sekali notifikasinya nih ya. juga. Iya, bisa kelihatan semua. Jadi kita misalnya mau melakukan, ada kelebihan nih. Nah, kita minta permohonan di situ. Bisa dicek juga, nanti ada live trackingnya juga. Sudah selesai apa belum? Kalau udah juga mendapatkan di situ. Ini Ya. bagus sekali ya, maksudnya ke depannya ini. Memang ini masih belum running ya, Belum running. kawan pajak, tapi akan ada gambar seperti itu nantinya. Jadi Iya. benar-benar semua by system. Pelaporan pun gitu. Semua by system, integrated, serba Oke. tarik iya. gitu enggak. Enggak. Kita meminimalkan pengetikan satu-satu itu kita minimalkan karena nanti ada namanya prepulated. Berarti nanti kalau pelaporan, kalau sekarang kan kita misah nih, Berarti kita e-faktur masuk sendiri pelaporan nih, nih. Kita- masuk pelaporan nih sekarang ya. Hmm. Misalnya e-faktur sendiri, unifikasi sendiri, terus 21 sendiri kan selama ini kita begini tuh. Hmm. Ya, walaupun unifikasi dan 21 masih di satu account DJP online, tapi kan e-faktur masih terpisah ya. Iya. Input terpisah, webnya untuk pelaporan terpisah. Nah, nanti gimana? Ya baik. Jadi kalau dulu itu kan ada aplikasinya tersendiri-sendiri ya, web e-faktur, ISPT 21, ISPT Badan. Memang sudah pelan-pelan kita tarik semua itu menjadi website ya. Nanti semuanya akan ada di TP portal. Wah. Iya. Tentunya akan terintegrasi juga Terintegrasi dengan ya. data sebelumnya. Data sebelumnya itu terintegrasi. Ada beberapa yang saya mesti highlight juga ya untuk misalnya untuk PPh pasal 21. Nah, itu gimana? Ya, kalau PPh pasal 21 ini sebenarnya udah mulai running dari mulai Januari yang Ibu Pot pasal Ibu Pot 21 ya. Nanti itu akan masuk ke TP portal. Berarti sama yang user-user perekamnya semua yang mudah-mudahan masuk juga Iya, ya, karena betul. terkait confidentialnya itu kan. Nah, begitu nanti buat bukti potong segala macam ya. Nanti orang pribadinya di SPT tahunannya itu akan tinggal mengkaitkan aja. Dia nggak perlu ngetik lagi. nggak perlu ngetik lagi. Nanti akan langsung masuk ke SPT tahunan orang pribadinya. Iya, apalagi single identity kan. Iya, betul. Nick masuk nicknya orang pribadi sudah tinggal klik masuk gitu Iya. ya. Wah, luar biasa ini. Karena kalau pasal ini. 21 ini untuk cabang apabila udah melakukan pemusatan ya, maka untuk pembayaran dan pelaporan cukup di PP pusat aja. Saya dengar nanti dipusatkan ya, Pak. Iya, Ya? betul. Nanti akan dipusatkan. Jadi PPH, PPN semua pusat gitu Iya, ya. Pembayaran dan pelaporannya. Kira-kira nanti seperti itu. Untuk pasal 23 ya, untuk pasal 23 Ibu Pot masih nanti masuk ke TP portal. Nah, untuk kan kalau misalnya lawan transaksi membatalkan bukti Nah, potong iya, atau membetulkan. Heeh. Sekarang ada notifikasinya nanti.
Oh ada. Ya, nanti akan ada notifikasinya. Jadi terinformasi. Oh, misal si lawan, wah ini kayaknya transaksinya nggak jadi nih, saya Iya. batalin gitu. Si lawan langsung, oh si ini udah membatalkan, Iya, betul. gitu ya. Itu Jadi nanti ada notifikasinya. bisa membetulkan juga gitu kan ya. Iya. Bisa apa? Nanti di SPT tahunannya dia tidak perlu menggunakan bukti potong itu, Betul. gitu kan. Nah, karena nanti udah serba integrated, akhirnya nanti untuk pelaporan SPT tahunan badan, ya, itu bukti potong pasal 23, 22 itu akan masuk pre-populated ke SPT tahunan. Berarti Akan langsung pre-populated. oke. Jadi kalau Nggak udah dibatalkan ya nggak masuk gitu iya, ya. betul. Tidak akan ada lagi namanya double credit. Gitu. Dan mengurangi kesalahan kekurangan juga Betul. ya. Untuk badan akan ada sedikit perubahan untuk pelaporannya ya. Akan ada pelaporannya itu kalau dulu dari belakang ke depan. Nah, kalau sekarang dari depan ke belakang. Iya. Nanti akan gitu ya? kira-kira seperti itu. Kita Dari tunggu depan aja. ke belakang. Iya. Ini bikin penasaran nih. Iya, bikin penasaran. Dulu belakang Nanti- ke depan. Dulu lampiran dulu kan. Iya, kita tunggu aja seperti bagaimana ya, seperti bagaimana. Nah, untuk orang pribadi ini juga ada info juga. Jadi kalau misalnya untuk orang pribadi dengan persyaratan tertentu ya, itu tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan. Gitu. Nah, nanti Apa aja peserta tentunya? iya, itu persyaratan itu seperti apa, nanti kita tunggu aja. Kita tunggu. Nanti akan Ya. kita sampaikan juga mungkin di podcast Ya, selanjutnya. apakah ya. misalnya kalau bekerja di satu pekerja Kerja aja, atau itu tidak perlu lagi. Nah, nanti kita tunggu saja akan ada hal yang seperti itu. Nanti kan ada revisi aturan juga. Betul, ya, betul, Mas betul. Rizky ya. Betul. Ini masih menarik sebenarnya ya pembahasan ini karena kita baru tadi registrasi, Registrasi, pembayaran, pelaporan. pelaporan. Itu pun baru kulitnya aja, belum kulitnya aja. nyampe dalam dan ini sudah memang menarik sengaja. sekali. Jadi untuk bulan ini sampai menuju Juli ya, kita masih hanya kenalkan dulu aja. Oke, mungkin kalau sobat kawan pajak ya masih penasaran, ikuti terus nanti podcast kita selanjutnya ya. Kita kan Betul. masih bahas ini berarti ya, Harus. masih akan membahas ini. Jadi akan ada part 2 ya. Part 2, ini baru 3 probis tadi Probis. Mas Diki bilang ya, baru 3 probis. Jadi kawan pajak tetap pantengin ya podcast kita gitu, karena kami akan membahas probis-probis lainnya yang nggak kalah menariknya. 3 aja udah bikin penasaran. Gimana nanti ditambah lagi 6 gitu kan ya. Oke, kawan pajak, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Mas Iya, Diki terima ya, kasih, karena Mbak Lisma. sudah waktunya gitu, waktunya iya. sudah dicukupkan, sudah kita kira nanti kita akan sambung saja ya Mas Diki dengan baik. podcast selanjutnya, dengan probis selanjutnya. Terima kasih kawan pajak sudah menyimak podcast kami. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan mungkin kawan pajak mau ada masukan mengenai materi-materi yang sekiranya penting ya untuk dipodcastkan, silakan tulis di komen-komentar. Baik kawan pajak, cukup sekian. Tonton terus podcast kami, Bir Petok. Maxelwan, bicara pajak sampai ngelotok. Tok, tok, tok.